ke apaan tur Amerika stand up lagi. Gue kemarin udah selesai tur, kayaknya gue masih paling cepet 2 tahun lagi deh. Karena nulis joke-nya lebih susah di Amerika buat gue. Tapi aku iri sih sama Bang Panji. Kenapa tuh? Kayak sampai di umur segini tuh drive sama dreamnya itu kayak apa ya? Gak berhenti aja gitu. Ini sih salah satu bukti dimana kayak ketika sudah berkeluarga tapi tetap bisa menggapai mimpi sih. Kayak matanya penuh kehidupannya gitu. Sebenarnya dari tadi pengen bahas tapi takut relate sama yang lain. Kenapa? Gimana cara ngeyakinin istri pada saat itu? Istri lebih mudah, anak yang susah. Istri Gamil Gamila umur berapa? SMP, SMA ya? yang cewek SMP, yang cewek baru masuk SMP, yang cowok baru masuk SMA. Karena anak-anak gue tuh pop culture yang mereka konsum tuh bukan Amerika. Anak zaman sekarang kan Korea, Asia lah gitu. Rujukannya Jepang gitu. Kalau istri gue, Gamila tuh udah dari lama pernah bilang sama gue kayaknya pengen tinggal di luar negeri. Terus waktu itu kami pernah ke LA sama ke New York 5 hari. Terus Mila bilang, aku ngerasa pas banget sama New York gitu. Jadi Gamila nggak terlalu susah untuk diyakinkan. Walaupun Gamila paling berat beradaptasinya di sana. Anak gue yang mesti gue lobby 2 tahun kayaknya. Itu juga pas udah waktunya pindah masih nggak pengen. Wow. Cuman dia. Hari H maksudnya. Iya pas gue ajak pindah mereka ya udahlah ngikut bokap gue. Gue inget kok kan gue pindah September 2022. Niko pasti udah tahu ceritanya. Mana Niko di sana? Lagi nulis keluar. September 2022 gue pindah ke New York. Thank you. September 2022 gue pindah ke New York. Terus tahun baru 2023 kami tahun barunya di Central Park planning that fireworks. Terus kami naik ke bukit berempat. Pas fireworks anak gue nangis. Terus gue pikir dia terharu karena indah. Terus gue bilang kenapa po? Terus dia tiba-tiba bilang I miss Indonesia. Ya Allah. Sebagai bapak tuh kayak anjir gue ngapain nih maksa anak gue pindah gitu. Anak gue yang cewek hampir tiap hari nanyain kita berapa lama lagi sih. Terus anak gue yang cewek kalau weekend nggak mau diajak keluar rumah marah dia. Karena weekend dia video callan sama teman-teman di Indonesia. Karena belum punya teman di sini. Jadi it was very tough lah, makanya kena mental gue, anak-anak kena mental, istri gue kena mental. Yang susahnya kayak karena anaknya juga udah punya kehidupan di Indonesia. Iya, teman-teman. Basically udah, yang cowok udah remaja yang cewek udah ya. bentar lagi remaja gitu. Jadi kayak dicabut dari akar-akarnya, gak punya teman. Apalagi anak gue yang cewek masuk UGD 2 kali dalam 40 hari. First 40 days in US tuh. Oh enggak, maksud gue itu dia kayaknya kami pindah September, dia kayak Februari deh. Oke. Yang satu usus buntu, yang satu ulcer. Jadi dia mungkin stres juga, terus udah gitu mungkin dibully di sekolahnya karena dia agak cabi. Terus dia nggak mau makan sampai ususnya luka. Karena mulut dia sekolah negeri kan men. Sekolah negeri di Amerika mulutnya sama aja. Iya. Jadi gitulah, pokoknya gila lah. Maksudnya gue sebagai bokap kayak gue tahu gue salah tapi pada saat yang bersamaan gue tetap jalanin gitu. Gimana sih? Lu tahu lu salah tapi lu jalanin gimana sih? Karena ngejar mimpi itu tadi. Iya gitu. Jadi ya gitu terus akhirnya gara-gara itu gue ngerasa stres juga. Karena ngerasa egois. Iya. Dan akhirnya ya ke psikolog. Gue kadang-kadang kalau bukan karena dibantu psikiater gue nggak bisa tidur gue kalau malam. Ngerasa bersalah, overthinking gitu-gitu. Waktu Bang Panji merasa egois, tapi ada gak perasaan dimana juga kayak Bang Panji ini yakin kalau ini tuh juga oke loh buat mereka di sini? Ya itu cara gue untuk menyeimbangkan stres gue. Gue selalu bilang sama diri gue sendiri. Dan teman-teman gue juga bilang, teman-teman gue yang di New York dia bilang, percaya sama gue Nji, nanti juga mereka nggak mau balik gitu. Cuma pada saat itu kan susah untuk percaya ya. Betul. Terus mereka bilang, gue bilang sama diri gue sendiri, anak gue itu dari dia lahir sampai kami pindah tuh hidupnya tuh sama aja, nggak pernah berubah. Ke sekolah yang sama, rutinitasnya sama, terlalu nyaman hidupnya. Jadi gue bilang, ini akan baik untuk mereka, ini akan memperkuat mental mereka. Tapi kan gue nggak pernah tahu sebenarnya iya atau enggak ya. Jangan-jangan ini pembenaran yang gue bilang sama diri gue sendiri. Gitu. Tapi untungnya sekarang kenyataannya sekarang
Iya. Makanya nggak mau pulang. Mereka nggak mau pulang. Di titik apa mereka sadar kayak atau kayak udah mulai nyaman nih, gue kayak nggak mau pulang deh, gue pengen di sini gitu. Kayaknya ukuran gue setelah 2 tahun sih. Setelah 2 tahun terus mereka sadar apa yang mereka mau, terus masing-masing udah punya pertemanan, terus yang membantu sih sekolah mereka tiba-tiba mereka pintar aja. Anak gue baru berapa bulan udah juara kelas. Berprestasi berarti. Iya. Oke. Karena ternyata pendidikan di Amerika Serikat emang agak-agak terbelakang dibanding Indonesia. Anak-anak Asia tiba-tiba pintar aja gitu. Oh iya. Iya, jadi itu yang membantu anak-anak gue juga jadi. Lu kebayang nggak sih udah jauh, udah pindah jauh, semuanya berubah di sekolah tolol kan pasti tambah stres kan. Cuman ternyata di sekolah mereka nilainya bagus, guru-gurunya memuji mereka. Gue ingat waktu parents student teacher conference gitu, pertemuan sama orang tua dan guru-gurunya anak-anak gue muji-muji. Ada satu gurunya anak gue, gurunya Dipo, anak gue yang cowok bilang, kalau saya boleh milih, saya pengen semua murid saya kayak Dipo. Happy sih. Iya. Terus sampai gurunya nanya, semua anak Indonesia kayak kamu ya gitu, karena anak gue santun, sopan gitu. Ya, jadi ya untunglah mereka happy. Udah mulai kerja sampingan belum? Harusnya si Dipo, cuman nggak nemu kerjaan yang pas sama dia juga. Tadinya anak gue mau kerja di Chuck E. Cheese gitu-gitu lah, nyari kerjaan part time. Cuman ya belum sempet, mungkin bentar lagi. Kapan-kapan lah kalau ke New York kabar-kabaran. Pengen sih ke sana. Ajak Miss Yola. Susah dia. Kerjaan di sini. Tapi New York tuh, Istri anak gue. Ara pernah ke New York kan? Sering. Nggak pernah. LA dia. Oh, LA. Oh beda itu. Gue jauh lebih suka LA. Jauh lebih suka LA daripada New York. New York tuh nggak untuk semua orang. Tapi Bronx mana? LA apa? LA enak menurut gue, nggak ada gedung tinggi, rada laid back. Tapi downtown-nya kan Contohnya gembel. lumayan. Yoi, gembi isinya. Apalagi sekarang lagi banyak ini kan yang zombie gitu juga. Iya. Tapi komunitas Indonesianya lebih baik di sana. Di LA ya. Heeh. Di New York orang Indonesianya individualis, relatif lebih individualis lah dibandingin orang Indonesia yang di Philly, di LA rekat banget lah. Gue suka LA sebenarnya lebih laid back. Kalau LA itu kayak Bandung, someah orang-orang. Ada orang Bandung nggak di sini? Someah gitu. Gitu. Iya. Kalau di New York tuh ketus, tapi bukan karena mereka. Karena big city kali ya, kayak Iya, big city vibes. Terus gitu ini capek men. Hidup di New York tuh capek banget. Capek banget, kayak tai sebenarnya kotanya. Semua yang jelek-jelek dari kota tuh ada di situ semuanya. Jadi bukannya mereka judes, capek aja. Hidup di New York tuh capek. Face apa? Fase lagi apanya? Cepat, semua serba cepat ya. Iya, pace-nya. Pace-nya cepet. kayak di Iya, Tokyo cepet. gitu kali ya, kayak Di Tokyo malah di Tokyo cepet tapi cepetnya rapih gitu. Terstruktur. Iya. Kalau di New York tuh cepetnya random gitu. Nggak pernah bosan sih. Di New York nggak akan mungkin bosan. Kadang-kadang lu masuk stasiun subway ada gembel camping di situ. Iya, men. Tinggalnya di situ. Gue pernah ngeliat ada masak pop mie pakai kompor parafin. Tapi beraknya di situ. Kok boleh ya? Lucu banget, gue ada satu momen, ini sangat momen New York. Tipsnya adalah kalau naik subway jangan naik kereta kosong. Itu tipsnya. Karena pasti aneh. Jadi kalau ngeliat ini kan kereta. Kalau ngeliat penuh, ketika ngeliat kosong lu jangan asik kosong gitu. Jangan. Pasti ada yang aneh di sini. Karena antara gembel, ada yang lagi dagang drugs atau apa segala macam gitu. Nah, sekali waktu gue ngeliat ada train berhenti, gitu. Kan trainnya kan ada 2 pintunya nih. Sebelah sini penuh, sebelah sini kosong. Ini masih bulan-bulan awal. Terus gue masuk kan, set. Terus gue nengok ke situ, semua orang di situ ngeliatin gue, ngeliatin gue. Terus gue bilang, kenapa mereka ngeliatin gue ya? Terus lama-lama gue nyuruh, ini bawa apa ya? Pas gue lihat ada tai orang. Terus pas gue lihat anjing kan gue gitu kan anjing, terus mereka sini. Terus gue geser ke situ. Di stop berikutnya kita semua nungguin orang masuk ke pintu yang satu lagi. Jadi orang pada datang gitu, kita nunggu aja ngeliatin dia sampai dia sadar. Pas dia sadar, fuck gitu, gitu. Kamera tuh. Sangat New York banget itu. Itu ada kamera terus kena deh. Ya Allah, kerjaan gua tuh zaman dulu. Tapi gitulah, never a dull moment, tapi orang gilanya aneh gitu. Ada orang dibakar di subway masuk berita. Dibakar. Orang hidup dibakar. Orang hidup Gembi dibakar. Kenapa? Stres itu imigran gelap ya.
stres, bakar orang, terus polisi lari-lari panik gitu, orangnya dibakar sambil berdiri, ada kok di berita. Terus yang lagi sering nih, orang didorong pas kereta lewat. Gue pernah naik kereta, keretanya ngelindas orang, gue tahu rasanya. Jadi gue lagi gini, lagi dengerin musik, tiba-tiba terus tiba-tiba ngerem, terus gue copot kan. Apaan tuh barusan, tuh semua orang langsung lihat-lihatan, terus ngerem lama banget, terus kita nungguin tuh, tiba-tiba ada informasi, mohon maaf, kereta diberhentikan karena baru saja menabrak seseorang. Anjing, fuck, ngelindas orang barusan. Sikap di dalam gerbong itu gimana? Sikap Panik men, semuanya diem. panik atau malah cuek atau males? Karena gue pernah kejadian juga di Jepang. Ketika itu terjadi, mereka bukannya kayak panik atau kesel, atau gimana? Mereka malah kesel. Kesel Iya, karena waktunya. Karena Iya. buangin waktu kayak. Iya, kita pas akhirnya dengar the train has been terminated karena nabrak orang, semuanya silahkan keluar, kita langsung anjing lah ini bete. Ada gitunya juga. Ada gitunya juga. Karena semua orang buru-buru. Iya. Tapi pas pertama kali gregek terus pas gue copot kita semua lihat-lihatan. Anjing itu apaan barusan? Pas dikasih tahu, aduh anjing ngilu banget. Karena banyak orang tinggal di bawah platform. Gembel tuh suka tinggal di bawah platform. Oh my god. Iya. Jadi kadang-kadang mereka baru bangun atau mabok pas keluar, bias ketabrak. Ngeri lah, ngeri. Tapi fun. Gua kangen juga sih Kelly. Why New York? Why New York ya itu? Karena Kota impian. pusat stand up comedy dunia adalah Amerika, pusat stand up comedy Amerika adalah New York. Jadi kalau lo mau jadi stand up comedian lo ke New York. Stand up comedian yang berbasis di LA biasanya aspirasinya tuh film atau TV. Oke. Jadi pengen jadi aktor atau pengen jadi talk show host gitu. Biasanya basisnya di situ tuh karena kantornya di situ kan, Netflix di situ, Warner Brothers di situ, Universal di situ. Tapi kalau stand up comedian pengen jadi stand up comedian biasanya di New York. Kayak film silat gitu loh. Kalau lo mau jago, lo tanding sama yang lebih jago kan. Nah, yang jago-jago itu semuanya di situ. Chris Rock tinggalnya di New York, Jerry Seinfeld tinggalnya di New York, Kevin Hart punya rumah di Jersey. Itu kalau kayak showbiz industrinya sedark itu apakah benar? Dark gimana dulu nih? Yang gua tahu, gua tahu orang bisa belasan tahun, puluhan tahun berkarir jadi stand up comedian nggak jadi apa-apa juga bisa. Berat men. Gue selalu bilang New York itu orang berpapasan antara yang lagi ngejar mimpi sama yang mimpinya mati. Oh. Warawiri gitu. Karena banyak orang ke New York punya mimpi dan cita-cita kan, tapi realita nabrak mereka terus nggak jadi apa-apa, terus jadi stres gitu. Makanya orang stres di New York banyak banget men. Kan gue nggak tahu lu pada ya, tapi mungkin banyak orang udah pernah ke big city, pernah ke Sydney, pernah ke Tokyo, pernah ke Paris, pernah ke Roma. Ini kan semua kota-kota gede ya. Tapi nggak pernah ketemu kota dengan level depresi segede New York. Kasian men, kasian orang-orang pada ke New York dengan mimpi dan cita-cita gara-gara nonton apa di TV. Tapi terus realita nabrak, terus gak jadi apa-apa. Sudah aja, hidupnya stres. Jadi ya gitulah. Kadang-kadang gue punya temen namanya Joshua Pallet, orang New York. Dia bilang kalau mau survive jadi orang New York, hal-hal kecil mesti lo rayain. Karena lu gak punya hal-hal gede untuk dirayain. Gak akan datang dalam hidup lu. Jadi kalau lu punya kemenangan kecil, minum kayak apa kayak rayain, karena gak ada. Dan mungkin relate juga sama kita kali ya. Di hidup kita tuh kayaknya, kalian sih sukses ya, tapi di Indonesia kan nyari kebahagiaan gede tuh, menang gede tuh susah banget. Jadi mereka kemenangan kecil dicari. Kalau nggak stres men. Menang debat di internet. Betul. Kadang-kadang nyari-nyari debat di internet pengen ngerasa menang karena di dunia mereka kalah. Lu nyindir ya? Nyindir sih? Nyindir orang lu ya? Enggak ada apa-apa. Iya. Ya lanjut Bang Panji, New York. New York mantap New York. Ya gitu. Apa mau nanya apa soal New York? Itu kenapa 10 aja? Oh iya, nempel ya? Kok bisa ya? Sulap. Gue juga bisa sulap anjing. Bisa sulap gue, kok bisa gitu ya? Dari tadi lu ngobrol serius ada 10 wajib. Udah nempel. Kalau privilege, ada gak yang akhirnya notice, lu di Indo gede ya, lu di Indo tuh selebriti ya? Iya ada. Ada terus udah gitu. Gue kadang-kadang kalau di show tuh kayak this next comedian right here
is the Indonesian Jerry Seinfeld. Gue suka malu sendiri gue. Karena mereka kan, what is Indonesia gitu kayak. Gue punya joke bahkan. Gue tuh saking seringnya diperkenalkan kayak gitu. Terus orang lihat anjing ini siapa nih kenapa dikenalin kayak gitu. Gue punya joke-joknya. That was very embarrassing. It doesn't matter if I'm famous. Telling you guys I'm huge in Indonesia is like telling you guys I have a big dick for an Indonesian. It doesn't matter gue bilang gitu. Padahal gue gede loh untuk orang Indonesia gitu. Orang Indonesia mah kecil semua gitu. Kan besar di kolam kecil ya. Iya betul. Tapi ada yang kayak gitu men. Ada yang kenalin gue. Terus gue pernah disamperin. Jadi ada orang kulit hitam. Hey, this is the guy I'm talking to you about gitu. Oh yo, aren't you the Dave Chappelle of Indonesia gitu. Dave Chappelle. Iya. Tapi ya nggak ada nilainya lah. Maksud gue yang tahu gue siapa tuh biasanya komedian doang. Dia di New York gak ada yang kenal gue lah. Temen yang akhirnya sekarang jadi temen masih kan follow sosial media tuh. Iya. Ada Mereka nggak bahkan gue bawa ke Indonesia. Gue punya 3 sahabat di New York. Joshua Pallet, Rashad Bashir, sama Kevin Sanchez. Mereka pernah gue ajak di Indonesia. Pas mereka balik ke New York, mereka cerita-cerita sama temen-temennya. Yo, si Panji kayak Jay-Z man di Indonesia. Terus mereka bingung kenapa gue kalau di Indonesia tuh perangainya beda sama di New York. Di New York kok lu pendiam sih? Kalau di Indonesia lu berisik banget gitu. Iya. Terus gue bilang ya gimana ya, gue masih there's an Indonesian word that I can't explain to you, and the word is sungkan. Terus what do you mean? Terus gue jelasin sungkan, terus Kevin Sanchez bilang, men, kemanapun lu pergi di New York, lu mesti ingat bahwa lu tuh lebih gede daripada orang-orang ini, men. Ngapain sungkan gitu? What do you have to feel sungkan? Kata dia. Sungkan. Ya udah, mereka baik-baik sih. Senang nggak mereka di sini? Lu bawa kemana? Bang Panji? Gue bawa Bali ya? Jakarta, Bandung, Jogja, Gunung Bromo, Bali. Senang. Mereka main Gigi Confess nggak sih bang itu? Ya. Iya mereka main di Confess. Gue happy banget men, karena di treat bagaikan raja. Waktu di Bali, kita kan kalau sewa villa di Bali, kadang-kadang kan bisa sama pembantu ya, sama yang masakin gitu. Satu pagi mereka bangun ada yang masakin, gue tanya, yo what do you wanna have for breakfast? Terus segitu terus, yo we have our own private chef. Gue yain aja ya. Yo terus dia langsung story gitu, yo you won't believe me, Panji hook us up with some private chef yo gitu. Belakang dalam hati gue cuma pembantu deh. Dia made aja. Iya made aja, iya. Dia made aja Iya. gitu. Tapi mereka happy sih, mereka happy banget. Do you have any access